Intro dulu. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La la la, bernyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berikhtiar, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah saya dapat servisan lagi. Ya, jadi ini pagi-pagi ya, di hari Sabtu ceria, saya dapat servisan HP Samsung. Nah, ini adalah Samsung, nggak tahu tipenya apa. Oke, kita akan buka dulu ya. Setelah saya buka nota, ternyata Samsung C4 Plus. Jadi untuk varian Samsung ini banyak ya. C4, C4 Plus, C4 2015, C4 2016. Oke, jadi ini kasusnya itu mati total guys. Nah, ini kita akan coba cas ya, apakah ada respon dari HP-nya. Setelah saya tanyakan, ini kronologinya disebabkan karena tidak tahu apa-apa. Pemilik tuh bilang ya, HP ini tuh sudah hampir berapa bulan gitu mati ya, lalu dibiarkan. Mungkin awalnya itu pemberian kondisi mati ya. Nah, ini masih tetap tidak ada respon setelah saya tunggu lama ya saat saya cas. Nah, jika kita runut ya dari kronologi, kita masih tanda tanya. Karena untuk kronologi itu sangat kita butuhkan ya untuk menganalisa ke step selanjutnya. Namun jika masih tanda tanya disebabkan karena apa ya, kita harus gunakan metode yang sederhana saja. Nah, metode apa itu kita nanti akan bahas ya. Oke, kita akan nyopot bagian mesin. Yang perlu dipahami untuk di Samsung C4 Plus, ngangkat mesin itu kita mesti harap-harap cemas. Karena kita mesti angkat LCD touchscreen-nya. Dan itu penuh resiko guys. Nah, ini kalau LCD-nya pecah, wah nombok kita, dan harganya nggak tanggung-tanggung ya, mahal. Oke, kita berarti mesti angkat dulu LCD touchscreen-nya. Untuk pengangkatan itu bantu dengan blower ya, supaya lem itu agak mudah kita angkat ya. Nah, ini saya tidak tahu pasti apakah HP ini udah pernah dibongkar. Kalau sudah pernah dibongkar, insya Allah aman ya. Tapi kalau belum, itu pastikan hati-hati saat pembukaan LCD. Ya, cari celah dulu. Lalu kita cari celahnya itu dari bagian atas dulu ya, supaya tidak merobek fleksibel untuk di bagian bawah. Untuk di LCD Samsung itu rata-rata fleksibel di bawah ya. Jadi untuk amannya kita itu nyari celah bukanya itu dari atas. Lalu tembak blower terus dan terus untuk menghindari pecah ya. Jangan sampai kasus sesungguhnya belum selesai LCD pecah. Auto nombok guys. Itulah mengapa untuk di kasus-kasus HP Samsung itu biaya jasanya itu amazing guys, karena tingkat resikonya juga amazing. Nah, ini pelan-pelan saja, yang penting pastikan selamat ya.
sambil selalu dibantu dengan blower. Nah, ini tinggal dijengatkan dan alhamdulillah ini sudah terangkat. Namun ya belum tentu juga ya ini gimana hasilnya, karena kebetulan posisi HP-nya mati total. Namun walaupun tetap mati total, kita harus hati-hati ya, karena secara fisik LCD touchscreen-nya itu tanpa ada pecah. Ya, saya akan iseng-iseng berhadiah saja. Saya pasang kembali LCD touchscreen-nya. Siapa tahu mungkin dulu itu jatuh lalu agak renggang soket LCD-nya, jadi tidak nampil. Ya, ternyata ya sama aja. Berarti ini kondisi rusaknya tuh di bagian mesin ya. Oke, saya cabut kembali ya LCD touchscreen-nya. Ya, jadi setelah LCD touchscreen terangkat, tinggal baut-bautnya. Oke, sambil buka baut-baut, ini ada spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy J4 Plus. Dan ini itu dirilis tahun 2018. Ada yang RAM 2, RAM 3. Dan ini displaynya sekitar 6 in ya. Lalu ya ini dulu tuh saya tidak tahu pasti ya harganya tuh berapa, karena jujur saya belum pernah menggunakan untuk Samsung J4 Plus ini. Oke, setelah itu kita tinggal buka bagian frame setelah baut kita buka. Untuk ngangkat frame bisa menggunakan pengait ya ataupun kuku. Nah, ini back cover plus frame-nya sudah terangkat. Dan ternyata memang baterainya modelnya seperti ini ya. Dia semi tanam ya. Artinya baterai itu bisa removable. Biasanya kan kalau tanam non removable ya. Kalau ini bisa dicopot. Nah, ini saya akan lepaskan dulu kamera, lalu baut-bautnya di mesin ya. Ada 2 baut. Dan bisa diperhatiin baterainya itu removable. Jadi kan ada non removable lalu removable ya. Wangel mentoyo ya, pokoknya bisa dicopot sama enggak gitu saja. Ya, ini kondisi mesin. Untuk tahapan yang paling mudah, karena kita nggak tahu ya kronologinya karena apa, kita pastikan dulu baterainya seperti apa nasibnya. Setel di multitester digital di 20 volt, lalu sambungkan kutub positif negatifnya dan lihat nilai yang dihasilkan. Jadi tidak menghasilkan nilai tegangan sama sekali ya. Ya, ini mungkin faktor setelah rusak tuh nganggur hingga berbulan-bulan kemungkinan ya. Oke, untuk memastikan yang lebih pasti, kita cek dengan power supply. Di setelan 4,2 volt, sambungkan positif dan negatifnya. Nah, ini kutubnya ini berdekatan. Kalau nempel biasanya menjerit ya power supply. Pastikan dia tidak nempel. Nah, ini kalau sudah tidak nempel, jarumkan diam, lalu kita tekan tombol power dengan cara shotgun di pinnya. Wow, perhatiin ya. Saat ditekan tombol power, dia naik lalu gerak-gerak dan goyang inul. Goyangannya terlalu hot ya. Ini indikasinya konsumsi arus normal di mesin. Berarti kita fokus di baterai ya. Nah, ini kita fokus di baterai. Ya, ini seperti biasa ya, suntik tegangan baterainya dengan di setelan 4,5 volt di power supply-nya. Lalu tinggal tempelkan kutub positif dan negatifnya, lalu ditahan. Jadi untuk sementara analisanya mesin normal, baterai tidak ada nilai tegangan. Ya, seperti ini, tinggal ditempelkan saja ya. Lalu setelah kita lakukan 1 menit lah, kita akan nyoba apakah sudah keluar. Nah, itu bisa diperhatiin muncul nilai 3 volt
Artinya baterai sudah terbangun dari tidurnya. Nah, ini kita tinggal suntik lagi untuk menambahkan minimal itu 3,7 kalau baterai sudah bisa nyala. Namun untuk baterai yang bisa dicas itu minimal 3,2. Jadi bisa dibedakan ya. 3,2 itu belum mampu menghidupkan mesin, tapi mampu menerima arus cas untuk di sebagian umum Android. Namun ya tetap beda ya, ada yang powernya besar seperti Poco M3 itu yang 6000 mAh, dia 3,2 belum mengangkat, minimal mungkin ya 3,8 baru bisa ngecas. Oke, ini sudah dipastikan sudah naik ya nilai tegangannya. Lalu kita akan langsung tes ya, apakah HP ini tuh bisa ada respon setelah kita suntik tegangan baterainya, dan apakah LCD-nya itu masih bagus. Saya juga belum tahu pasti ya. Ya, ini kita coba langsung ya, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah guys, muncul lingkaran tanda petir ya. Iya, berarti indikasinya ini HP dulu tuh kemungkinan penggunaan yang tidak wajar ya. Biasanya sih anak-anak atau mungkin anaknya hingga ke almarhum dan dibiarkan semakin almarhum. Nah, ini kok masih tanda lingkaran terus ya. Ya mungkin karena saking lamanya ya baterai ini keadaan seperti ini. Ini coba saya sambil kencangkan ya, mungkin ini agak goyang jadi belum tersalurkan dengan baik. Ini kan ada bautnya ya di bagian mesin atas nih. Oh, alhamdulillah muncul angka 0% ya. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, ini masih standby di 0%. Apakah kita cas dia terjadi penambahan? Nah, ini sementara waktu saya akan tinggal ya. Mudah-mudahan sih aman. Oke, ini kurang lebih 20-25 menitan. Kita akan coba ya, apakah bertambah. Alhamdulillah guys, sudah 18%. Mantap jiwa, mempesona. Iya. Ya, ini indikasinya ya masih ada rezeki ya. Oke guys, ya tinggal dirapikan ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kebanyakan kasus di HP Android itu terjadi di baterai? Karena penggunaan yang berlebihan ya. Di saat sampai baterai habis total, itu dicas biar sehari semalam tidak akan bisa ya. Ya kuncinya seperti biasa, suntik tegangan ya, ataupun kejut tegangan, supaya membangunkan ion-ion yang ada di baterainya sehingga pulih kembali ya. Gampangannya buang baterainya, beli baru. Iya. Namun ya itu kalau yang sultan ya, asal buang saja beli baru. Namun kalau untuk yang seperti kita ini ya lebih bagus diperbaiki atau disuntik tegangan lalu bisa pulih kembali. Dan itu sangat berbeda ya pembelian baterai baru dengan yang original. Oke, ini sudah saya rapikan tapi belum finish ya, karena saya harus pastikan dulu. Saya nyalakan. Oh ya, Samsung Galaxy J4 Plus. Nah, ini ya tahun berapa ya, 2018 ya, berarti J4 Plus
2018. Ya, kita tunggu apakah bisa nampil ke menu ya. Jadi untuk kasus-kasus mati total seperti ini itu sering saya temui ya. Kasusnya hanya karena baterai. Namun untuk di HP Samsung seperti ini juga penuh resiko ya, terutama untuk ngangkat LCD-nya. Jadi pastikan itu kerja pelan-pelan, yang penting selamat. Alhamdulillah guys, muncul ketampilan seperti ini. Oh, terkunci pin ya. Ya intinya ini sudah selesai ya, sudah hingga nampil ke tampilan menu berhubung terkunci pin ya. Jadi saya yakin buat sobat semua yang berkeinginan dan mempunyai niat untuk buka servis HP, cobalah, mulai aja dulu. Kasus-kasus di lapangan itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Jadi kita itu kalau mau melangkah harus segera langkahkan kakinya supaya kita tahu di depan ada lubang atau tidak. Jadi menimba ilmu sambil berjalan itu lebih bagus, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat. Terima kasih ya atas supportnya selama ini. Selamat malam minggu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be